juga harus kita kembali pilih jurnal nasional yang Fibonacci tadi, kita harus mempertimbangkan apa sih selain ranking Sinta-nya gitu. Karena beberapa jurnal itu udah ada yang terakreditasi ranking bagus, tapi ternyata dia predator. Nanti kita ngomongin tentang jurnal predator. Boleh di next, Kak? Oke, jadi mau pilih jurnal dari nasional atau internasional, reputasinya gitu ya. Itu bebas selama sumbernya itu, selama artikelnya itu valid dan reliable. Jadi valid itu artinya berasal dari lembaga yang kredibel, berhak untuk mengeluarkan sumber gitu. Misal gini, di kampus UPI itu dia punya banyak banget jurnal. Maksudnya setiap fakultas itu punya masing-masing publikasi jurnal gitu. Misal di Fakultas Pendidikan Sains gitu ya, tiba-tiba nongol publikasi anak teknik gitu. Nah itu harus dipertimbangkan. Emang bisa tulisan dengan judul keseluruhan temanya tentang teknik, misalnya teknik pembangunan, teknik sipil gitu. Tapi terbitnya di jurnal tentang pendidikan. Nah itu banyak, itu sering teman-teman. Jadi baik itu ketika dia penulisnya mau menerbitkan naskah atau kita sebagai orang yang ingin mengutip tulisan, guru benar-benar memperhatikan tema tulisan sama jurnal terbitnya. Apakah itu masih dalam satu skop yang sama atau udah beda gitu. Terus selain valid, dia juga harus reliable. Reliable itu artinya dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Gimana sih Kak kita bisa mikir kalau itu dapat dipercaya? Jadi setiap jurnal yang pengen kita kutip, biasanya mereka mencantumkan karakteristik penerbitan. Misalnya terbit 2 kali dalam setahun, 3 kali dalam setahun, paling banter sih 3 kali setahun ya. Jadi kalau ada yang bilang, jurnal ini bisa terbit 4 kali setahun, 5 kali setahun gitu. Nah, kalau bisa di cross check lagi sumber jurnal itu, jurnalnya. Jadi sebelumnya aku bakal klarifikasi dulu. Kalau tulisan yang kita kutip itu namanya artikel. Wadah semua artikel itu berkumpul bukan namanya jurnal. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang mau publikasi jurnal. Jadi sebenarnya itu dia publikasi artikel karena jurnal itu rumahnya gitu ya. Artikel itu isinya. Jadi kalau kita pengen ngutip suatu artikel dari sebuah jurnal, pastikan jurnalnya itu dia emang udah terakreditasi sama Sinta, udah ada indeks OAJ-nya, udah diawasi gitu dan dia udah lulus buat jadi tempat publikasi yang bagus gitu. Kalau misal dia terbitnya 4 sampai 5 tahun sekali, itu kemungkinan besar menurut pengalaman aku ya, kalau bisa dihindari karena rata-rata kalau terbitnya 4 sampai 5 tahun sekali itu mereka lebih mengandalkan ke finansial. Jadi penulis itu disuruh bayar dan kualitas papernya juga kurang gitu. Boleh di next, Kak? Oke, gimana cara kita memastikannya gitu ya. Mungkin sebagai mahasiswa dulu waktu juga S1 sangat jarang ada dosen aku atau pihak program studi yang memberikan insight gimana sih caranya kita bisa dapat sumber yang kredibel, yang bagus, submit jurnal-jurnal apalagi internasional gitu yang terindeks Scopus Q1 atau Q3, misalnya Q3 aja itu tuntutan mereka sitasi di dalam naskah kita itu 50% udah harus jurnal-jurnal yang udah harus artikel-artikel yang terindeks gitu. Jadi sangat penting untuk memastikan kualitas tulisan yang akan kita kutip gitu. Boleh di next, Kak? Uh, jadi ada beberapa cara gitu ya. Aku biasanya pakai Skimago Journal sama Sinta. Ini dulu aku bakal ngomongin tentang Skimago. Jadi Skimago ini dia adalah salah satu website yang menyediakan ranking beberapa jurnal di dunia gitu ya, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di luar negeri, tapi seluruh dunia itu ada urutan rankingnya. Nah, kalau kita ingin memastikan ranking suatu suatu paper gitu ya, kita bisa cek di Skimago. Misal gini,
waktu teman-teman dia suruh nulis artikel buat syarat kelulusan misal gitu, fakultas bilang kalian harus nulis artikel di mana sumbernya itu minimal Q3 atau Q4 gitu. Untuk memastikan ranking Scopus itu, teman-teman ceknya di Skimago. Nanti teman-teman tinggal search aja Skimago, terus teman-teman masukin nama jurnalnya, bisa teman-teman ngutip di Prosedia tadi misalnya gitu ya. Nanti teman-teman tinggal masukin nama jurnal Prosedia, terus nanti bakal keluar rankingnya. Kenapa jadi aku saranin untuk ngecek terus di Skimago? Karena ranking tiap jurnal itu beda-beda, bisa berubah dinamis mereka. Jadi selalu ada evaluasi dari pihak jurnal di dunia gitu ya, mereka bakal mengurutkan. Jadi bisa aja tuh tahun ini Q3, tahun depan tuh udah naik lagi Q2, bahkan bisa jadi yang tahun ini udah Q2 turun lagi jadi Q3 gitu. Jadi dinamis karena dipertimbangkan dari segi kualitas tulisan juga. Selain Skimago juga ada Sinta. Aku yakin teman-teman juga udah pasti familiar sama Sinta. Ini punya kita, punya Indonesia. Nah, di Sinta itu publikasinya emang fokus buat jurnal-jurnal di dalam negeri gitu ya. Dan jumlahnya banyak banget. Apalagi buat teman-teman mungkin yang mau ngecek ini Sinta berapa, terindeks Sinta berapa. Karena gini teman-teman, karena ada juga jurnal yang dia udah publikasi paper tapi belum terindeks Sinta. Banyak yang seperti itu. Itu biasanya jurnal-jurnal baru yang memang dia masih nyari penulis gitu ya, jadi dia selalu open call for paper gitu. Mungkin kita bakal tertarik buat publikasi di sana, tapi kalau bisa cross check lagi dia udah terindeks Sinta apa belum. Kenapa sih Kak harus terindeks Sinta gitu? Jadi kalau misal jurnal kita itu udah terindeks Sinta, itu kualitasnya yang pasti sudah terjamin. Terus yang kedua, bakal banyak juga orang yang mensitasi tulisan kita. Jadi bukan sebuah apa ya, bukan sebuah kebanggaan sih maksud aku, tapi kalau tulisan kita itu disitasi orang lain, itu kan artinya tulisan kita memberikan manfaat buat orang. Bukan nggak terindeks Scopus sih, maksudnya kalau misalnya kita sama editor incit, jadi kalau kita submit itu bisa dapat penolakan atau revisi itu. Jadi sebelum kita dapat revisi banyak gitu ya, lebih baik ya udah kita pastikan dulu bahwa jurnalnya ini emang kredibel, nggak predator gitu. Jadi beberapa langkah yang bisa kita lakuin kalau pengen ngecek jurnal predator, tadi aku udah bilang yang pertama pastikan publikasinya itu nggak aneh gitu. Kadang kalau jurnal Scopus yang terindeksnya Q3, Q2, apalagi Q1 ya, itu rata-rata terbit cuma sekali dalam setahun, paling banyak 2 kali dalam setahun. Jadi kalau ada jurnal yang bilang dia ngeklaim ini terindeks Scopus gitu, Q3 misalnya, tapi terbitnya 4 kali setahun misal. Nah itu teman-teman perlu cross check lagi. Takutnya kalau teman-teman mengutip tulisan dari sumber tersebut, malah nanti tulisan kita yang nggak kredibel karena mengutip dari yang nggak kredibel juga. Gitu. Terus juga, nah dia juga bilang kita juga harus verifikasi jurnal kita tuh di DOAJ. Salah satu tuh DOAJ ya. DOAJ itu semacam legalitas gitu dari suatu artikel jurnal. Jadi jurnal kalau udah terindeks DOAJ kemungkinan besar udah aman gitu. Terus juga kontak informasi. Biasanya di jurnal predator itu tiap kali call for paper kan biasanya mereka cantumin ini ya brosur gitu. Nah itu tiap kali call for paper tiap semester 6 bulan atau 3 bulan sekali itu beda-beda terus tuh kontak personnya gitu. Terus juga penting untuk ngecek editor. Jadi pas kita mau publikasi atau mau mensitasi tulisan sumber dari satu jurnal, itu di jurnal itu biasanya mereka cantumin siapa aja sih reviewernya, editornya siapa aja gitu. Jadi misalnya ya, kita nerbitin paper kita di Universitas Patimura gitu. Nah, editornya sama reviewernya itu nggak cuma dari univ itu aja, banyak. Bisa dari luar negeri, bisa dari Jepang, Korea, Taiwan. Apalagi yang kalau anak pendidikan itu biasa dari Australia gitu.
Jadi memastikan bahwa mereka terlibat di dalam publikasi itu penting gitu. Terus juga ya harus kritis gitu ya, ngecek tadi di Skimago sama Sinta. Oh ya, terus juga kita harus ngecek preview isu yang udah terbit. Jadi kalau misalnya kita mau memastikan yang kita citasi dari jurnal itu kredibel, cek terbitan sebelumnya. Misalnya kita mau dia terbit 2 kali setahun gitu ya. Biasanya sih bulan Juni sama Desember. Nah, misalnya kita ngutip bulan sekarang nih, bulan November, berarti kan publikasi mereka di bulan Juni itu udah ada. Nah, teman-teman harus lihat dulu hasil publikasi mereka di isu sebelumnya itu gimana. Gitu. Apakah memang ada, apakah nggak cuma sekedar abstrak doang, karena kadang cuma cantumin abstrak aja, tapi isi papernya nggak ada. Gitu. Jadi kalau bisa di cross check sampai ke sana gitu ya. Boleh di next lagi, Kak? Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara kita bisa dapetin sumber yang kredibel, sumber yang valid dan kredibel gitu ya. Di next, boleh? Oke, aku cantumin beberapa rujukan di sini yang mungkin teman-teman mungkin sebagian udah ada yang familiar sama websitenya, mungkin sebagian juga baru ada yang kenal. Jadi kita ngomongin tentang Google Scholar dulu ya. Jadi seperti yang udah teman-teman tahu juga, Indonesia, apalagi publikasi di Indonesia itu dari berbagai kampus, itu biasanya tersite langsung di Google Scholar, itu banyak banget, nggak cuma dari Indonesia sih, dari luar negeri pun juga ada yang dari Google yang masuk ke Google Scholar. Nah, Google Scholar ini jadi salah satu tools paling mudah, paling murah buat kita nyari bahan sitasi penulisan sumber. Karena apa ya? Menurut aku uh, selain karena dia di Google Scholar ini dia tuh udah banyak kehubung sama beberapa aplikasi. Salah satunya itu Publish or Perish. Nanti kita ngomongin tentang POP yang ini, Publish or Perish. Jadi kalau kita udah apa ya? Bisa gitu ya mencari sumber buat Google Scholar, gampang bagi kita untuk langsung konekin ke Publish or Perish biar nanti sumber tulisan kita juga yang baru, kredibel dan valid gitu. Nah, selain Google Scholar juga ada LibGen, Library Genesis, biasanya disingkat LibGen. Nah, LibGen ini bukannya ilegal ya, tapi sebenarnya LibGen ini ini punya beberapa intrik gitu di dalamnya. Banyak orang yang bilang LibGen itu ilegal gitu, karena beberapa sumber yang ada di dalamnya itu adalah publikasi berbayar. Jadi misal gini teman-teman, aku nerbitin paper misal di Kanada gitu ya, di salah satu kampus di Kanada. Nah, kadang mereka itu ngunci paper aku supaya kalau ada orang yang mau ngakses itu bayar. Tapi bayarnya nggak masuk, tapi uang apa ya maksudnya honornya itu nggak masuk ke penulis, tapi masuk ke penerbit. Nah, jadi karena kondisi seperti itu akhirnya banyak orang yang mikir harusnya sih harusnya nggak usah bayar gitu karena ilmu itu wajib dibagikan gitu. Makanya muncullah si LibGen ini. Nah, di LibGen ini kita nggak cuma bisa nyari artikel, bisa juga nyari buku. Aku biasanya nyari buku di LibGen. Kenapa di LibGen? Karena LibGen itu buku-buku tua dia ada gitu. Jadi mungkin nggak file ya PDF kayak bentukan scan foto gitu. Dan sangat membantu di LibGen juga buku-bukunya. Biasa kan ada tuh buku yang berseri-seris gitu atau dia udah direvisi berkali-kali. Terus ada edisi 1, edisi 2, edisi 3. Nah, kadang di LibGen itu edisi revisinya lengkap itu. Terus juga ada Science Direct. Ini mungkin sangat sangat ramai diperbincangkan di tahun 2019-2020 sebagai salah satu website publikasi paling lengkap gitu ya, lengkap banget sih menurut aku di Science Direct ini. Tapi sayang mereka juga orientasinya tuh lebih ke material gitu, lebih menjual. Jadi kalau misalnya kita dapat kita mau mensitasi gitu ya, terus nemunya di Science Direct, kadang mereka cuma ngasih abstraknya doang. Jadi kita nggak bisa ngutip lebih banyak gitu. Kadang kan kita pengen tahu juga metode penelitiannya kayak gimana sih gitu. Terus analisis datanya mereka pakai tahap apa aja gitu. Kadang di Science Direct itu cuma dikasih abstraknya doang, jadi kita nggak bisa
mencari lebih tahu. Cuma dapat sih hasil penelitiannya apa gitu. Terus juga ada Garuda, Garba rujukan digital. Ini punya kita, punya Indonesia, selain Sinta tadi, kita juga punya Garuda. Jadi kalau Sinta itu perankingan, kalau Garuda itu wadah di mana semua artikel atau jurnal publikasi dari Indonesia, dari orang Indonesia gitu ya, itu termuat di dalamnya. Jadi kita punya Garuda. Terus kita juga punya, terus juga ada Z Library. Jadi Zlib ini di tahun 2021 atau 2022 kemarin dia sempat kena ban karena ini lebih ilegal juga teman-teman, nggak cuma artikel. Jadi di Z Library itu dia banyak memberikan buku-buku gratis gitu. Biasanya buku-buku tentang metodologi penelitian. Nah, itu kalau di Z Library kita bisa ngunduh sampai 5 jenis file gratis setiap hari gitu. Meskipun di sini di Z Library mereka juga minta donasi, tapi boleh dikasih boleh enggak. Jadi ternyata mahasiswa juga banyak yang pakai Z Library gitu. Terus juga ada Publish or Perish. Nah, Publish or Perish ini nanti ngomongin di belakang ya, aku bakalan sedikit demoin gimana sih cara penggunaan POP, disingkatnya POP, Publish or Perish. Jadi di POP ini dia merangkum semua sumber, baik itu yang ada di Scopus, baik itu yang ada di Crossref, baik yang ada di Google Scholar, itu dirangkum jadi satu sumbernya, terus kita setting, kita mau ngambil publikasi yang tahun berapa gitu. Ntar langsung keluar tuh hasilnya di POP. Mungkin teman-teman bingung nih, kita langsung next aja, Kak. Boleh? Oke, boleh di next aja. Oke, silahkan teman-teman kalau ada yang online, di next, Kak. Ada yang online di laptop, aku yakin sih mungkin udah ini ya, udah sering ya kalau ngakses Google Scholar. Boleh di next aja. Ini pasti udah familiar banget ya kalau nge-search di Google Scholar. Jadi aku biasanya ngasih tips itu kalau misalnya kita mau cari bahan di Google Scholar, kita masukin tuh keywords-nya. Misal teman-teman nih, kadang kan bingung yang mau menuliskan apa gitu di kata kunci gitu ya. Coba ya aku coba share screen bisa nggak? Sebentar. Udah kelihatan belum, Kak? Sudah, Kak. Udah. Nah, oke. Thank you, Kak. Jadi sedikit ya, teman-teman. Jadi kalau misal di Google Scholar, misal nih kita pengen mensitasi tulisan tentang kemampuan berpikir kritis gitu. Siswa SD kelas 5 misalnya. Kita bisa masukin keywordnya itu satu-satu dulu. Misal critical thinking gitu ya. Critical thinking. Nah, di tampilan awal Google Scholar itu dia waktu kita masukin kata kunci, yang keluar di samping itu adalah tahunnya dulu. Jadi kita bisa custom, bisa ngatur gitu. Mau lihat publikasi dari tahun berapa sampai tahun berapa. Terus juga kadang kita kan pengen ngutip tulisan yang juga banyak dikutip oleh orang lain. Kenapa jadi kayak gitu? Itu artinya tulisannya udah terpercaya gitu. Nah, di Google Scholar itu udah dimasukin sama mereka, itu udah tercite berapa kali. Makanya kalau kita mengutipnya itu yang udah terindeks DOAJ sama Sinta, itu udah otomatis ke connect sama di Google Scholar gitu. Ya, teman-teman mungkin udah sering pakai ini ya, udah pakai Google Scholar, udah sering gitu. Misalnya kita mau nambahin lagi critical thinking on elementary student.
Nah, kalau kalau misal kita pengen cari publikasinya dalam bahasa Inggris atau jurnal internasional, aku saranin ketik keyword-nya juga pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pas kita ngetik keyword-nya pakai bahasa Inggris, nanti jurnal-jurnal dari Indonesia juga banyak yang muncul. Kalau di Google Scholar, ketika kita ngetik satu keywords, terus munculnya paling atas, itu yang paling banyak tersitasi atau yang paling banyak diunduh atau yang paling banyak dibaca sama orang-orang. Jadi kalau misalnya yang kayak gini, boleh kita juga ngambil di antara misalnya nih, Kak, kalau misalnya keluar yang kayak gini, pakai yang punyanya Florea atau Fajari gitu. Aku saranin baca dulu punya Florea karena di sini udah ketahuan dia kesitasinya banyak dan udah pasti juga tulisannya mengandung banyak apa ya temuan gitu di dalamnya, makanya orang-orang banyak yang sitasi di situ. Oke, boleh di next lagi Kak, slide PPT-nya, balik ke PPT lagi. Oke, thank you Kak. Nah, yang kedua itu Science Direct. Teman-teman sama juga caranya, tinggal langsung search aja Science Direct di Google. Nanti juga bakal langsung nongol tuh bukan publikasi ya. Jadi dia itu jurnal kumpulan kayak Garda tadi. Kalau kita kan punyanya Garda tuh, di Garda itu banyak tuh jurnal-jurnalnya. Sama di Science Direct juga gitu. Di Science Direct ini dia nggak cuma fokus buat nerbitin publikasi pendidikan, tapi juga paling banyak itu tentang kesehatan. Makanya kemarin waktu pandemi COVID itu paper pertama yang muncul itu di sini. Jadi tentang penyebaran COVID kemarin itu rujukannya banyak ke Science Direct sini karena mereka memang terbitinnya di sini langsung. Nah, kayak yang aku bilang tadi juga di Science Direct itu nggak cuman ada artikel, dia juga nerbitin buku bervolume. Terus juga ada nerbitin proceeding. Jadi misal teman-teman ikut seminar internasional, kan di seminar itu nanti ada ini ya, ada 2 publikasi, ada 2 output gitu, tergantung sama kualitas tulisan kita. Satu, dia bisa diterbitin di jurnal, baik itu nanti terindeks Scopus atau yang lain, dan bisa juga nanti terbitnya di proceeding. Jadi proceeding itu kumpulan tulisan waktu kita conference atau seminar gitu. Bedanya apakah antara proceeding sama jurnal? Jadi kalau misal teman-teman punya dua ini ya, punya dua opsi gitu ya, terbitan Science Direct antara jurnal sama proceeding, aku lebih saranin pilih jurnal dulu. Kenapa pilih jurnal dibanding proceeding? Karena jurnal itu dia lebih ketat seleksi tulisannya teman-teman. Jadi kadang kalau jurnal kita nih mau ikut conference misal gitu ya, kita udah submit paper kita di conference tersebut, terus nanti bakal ada dapat review feedback dari editor. Kadang kalau jurnal itu dia bisa revisi 2-3 kali. Nah, kalau proceeding itu kadang revisinya cuma sekali 2 kali doang gitu. Jadi kalau dari segi ketatan atau kualitas atau apa ya persyaratan gitu ya tentang isi tulisan di naskah itu lebih ketat jurnal daripada proceeding. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 2 opsi jurnal atau proceeding di Science Direct, pilih jurnal aja gitu. Boleh di next lagi Kak? Bisa nggak Kak di next lagi? Oke, thank you Kak. Nah, karena aku tadi sempat bilang ya, kalau di Science Direct itu mereka lebih fokus ke arah komersil. Jadi tulisan-tulisan kita itu kekunci, tulisan-tulisan kita lagi. Tulisan-tulisan orang yang pengen kita citasi itu kekunci dan mereka cuma cantumin abstraknya doang. Kita bisa ngambil URL-nya, terus kita copy ke Skyhub. Jadi Skyhub ini dia satu naungan tadi sama LibGen, Library Genesis. Di Skyhub itu emang sih aku mengakui juga ya teman-teman, Skyhub itu ilegal sebenarnya.
Tapi karena orientasi, mungkin ada orang yang berpendapat bahwa ilmu itu harus dibagikan, nggak boleh dijual belikan gitu, dibagikan aja, di sharing aja, udah hasil riset di sharing aja gitu. Makanya muncul si Alexandra ini, dia dari ini ya, pemikiran dia tuh dia mikir kayak gitu juga, ilmu tuh nggak boleh dijual belikan, harusnya dibagi-bagiin secara gratis aja gitu. Makanya dia sangat menentang orang-orang yang menjual tulisan di Elsevier dan di Science Direct tadi juga. Makanya setelah dia, karena dia juga jago IT, akhirnya dia bikin satu website curian gitu ya. Jadi website ini bisa mencuri beberapa publikasi-publikasi orang yang terindeks kualitasnya bagus dan dimasukin di Skyhub gitu. Cuman gini, di Skyhub itu misalnya kita pengen nyari artikel terbitan tahun ini nih, 2023. Kadang mereka belum ready sih, belum siap. Kenapa kayak gitu? Karena butuh waktu buat Alexandra ini ngarahin timnya buat nyomot artikel. Jadi biasanya waktu ulang tahun Skyhub itu Desember atau November gitu, aku lupa ya. Nanti mereka bakalan kasih announce bahwa di Skyhub udah tersedia 1.500 artikel baru dan itu siap teman-teman baca gratis gitu. Jadi kenapa aku nggak cantumin URL-nya buat Skyhub? Jadi karena Skyhub ini ilegal dan dia udah pernah sidang gitulah, ada kasus hukumnya juga sama penerbit Elsevier. Jadi mereka tiap bulan, hampir tiap bulan, tiap 2 minggu sekali gitu, selalu ganti nama website gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang gitu ya ngecari Skyhub, ntar muncul Skyhub TWL, Skyhub RTL dan segala macam. Itu jadi tiap periode itu bakal beda-beda terus alamat URL-nya. Kenapa kayak gitu? Mereka menghindari pengetasan dari pihak Elsevier dan pihak Science Direct tadi. Gitu. Coba ya, aku bentar-bentar, aku coba buka di Skyhub. Oke, nggak bisa share screen biar lebih hemat waktu aja. Nanti teman-teman bisa langsung search aja di Google. Oke, mumpung bisa ya, aku coba share screen Skyhub. Nah, ini websitenya Skyhub. Yang aku bilang bisa beda-beda. Jadi teman-teman kalau mau cari Skyhub, udah tinggal ketik aja Skyhub di Google, terus nanti tampilan awalnya tuh bakal muncul kayak gini. Enter your reference, itu artinya kita disuruh masukin doi ya. Doi itu kayak serial number yang ada di setiap publikasi artikel. Jadi tiap artikel tuh dia punya doi-nya masing-masing. Nah, ini jadi salah satu karakteristik artikel juga. Jadi kalau artikel nggak ada doi-nya, nggak ada ISBN-nya, bisa di cross check lagi gitu. Ya, aku masukin Science Direct. Nah, ini misal di Science Direct tadi, critical thinking gitu ya. Oke, sebentar. Aku coba yang ini deh, yang baru deh. Misal aku buka yang 2023. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti dia ngekunci atau enggak gitu ya. Tahu dia itu kekunci dari mana, Kak? Gitu. Oke, ini ini nih dari sini. Jadi kalau waktu kita buka artikelnya yang pengen kita unduh, terus ada di sini nih disuruh bayar gitu ya. Ini kalau kita bayar mahal teman-teman, bisa sampai jutaan sih gitu. Jadi kalau bisa, kalau ada yang gratis ya udah, kenapa enggak gitu. Tapi kita juga bisa sih nggak harus bayar, tapi pakai akses institusi kita. Cuman gini, sepengalaman aku ya waktu kuliah, kalau mau akses Science Direct ini harus ke connect sama wifi kampus. Jadi susah gitu kalau mau aksesnya tuh di rumah atau di kos. Jadi ribet. Jadi nggak apa ya,
nggak enak aja gitu kalau mau pakai yang ini akses melalui institusi kita. Nah, caranya di sini, nah ini ada doi-nya. Jadi doi-nya tinggal kita copy, terus kita masukin di Skyhub. Aku nggak tahu ya ini bakal kebuka atau enggak, karena baru sih papernya 2023 ya. Nah, dia bilang Skyhub tuh belum punya dokumennya, jadi nggak bisa. Jadi kalau misal teman-teman kasusnya kayak tadi ya, yang nggak bisa dibuka, ya udah nggak apa, pakai akses institusi aja. Ntar tanyain aja tuh sama perpustakaan teman-teman di kampus, punya langganan nggak gitu sama Science Direct. Jadi yang aku bilang tadi kalau dia terbitannya tahun ini juga nih 2023 itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat jarang Skyhub menyediakan. Jadi biasanya mereka fokus ke tahun sebelumnya. Coba ya aku cari yang 2021, 2022 deh, 2022. Oke, ini misalnya. Juga sama, kita juga disuruh bayar. Tapi emang kadang ada Science Direct yang langsung bisa kita unduh gitu file papernya. Jadi nggak harus bayar juga ada sebenarnya. Ntar tinggal di copy di sini. Oh, belum ada juga. Aku pengen nunjukin nih kalau misalnya di Skyhub ada, itu tampilannya bakal gimana. Bentar ya. Kita balik ke 2021. 2020 deh. Oh, oke, sebentar. Ini tadi, nah kalau misal dia gratis, gitu ya, bisa langsung diunduh, dia tulisannya open access. Terus di bagian bawahnya juga udah bisa langsung ke download artikel PDF-nya. Jadi di Science Direct juga ada sih, ada hati nurani juga ya mereka gitu, nggak semuanya dijual gitu. Ini pengen nunjukin sih, kalau misal gratis gimana, kalau berbayar gimana. Oke, ini udah 40 menit ya. Bentar. Nah, jadi kalau yang tadi kan berbayar ya, kalau di Science Direct berbayar, tapi udah bisa kebuka sama Skyhub. Nah, jadi tampilannya sama, papernya tuh kayak gini, jadi nggak ada yang berkurang, nggak ada yang digimana-gimanain sama Skyhub. Mereka emang comot artikelnya itu pure langsung dari website atau dari lembaga jurnal Elsevier atau Science Direct tadi. Tinggal kita save aja, udah dia langsung bisa ke download. Jadi solusinya kalau nggak bisa pakai institusi, ya udah pakai Skyhub di rumah gitu atau di kos ya. Gitu. Oke. Balik ke ini lagi Kak, ke slide tadi. Tunggu 5 menit ya, setelah cukup ini. Oke, nah aku sebenarnya pengen ngebagiin link Scopus. Di link Scopus itu aku nggak tahu ini udah bisa diakses apa belum, karena kemarin aku sempat bagiin sama menti di grup aku, mereka bisa akses ini, emailnya sarom@dikti, dikasih sama Dikti waktu ada webinar juga sama Ristek Dikti kemarin dikasih ini, teman-teman mungkin bisa akses, semoga masih bisa kebuka ya, karena aku nggak tahu ya, ini juga kemarin dikasih sama dosen UGM gitu. Next Kak. Nah, sesuai janji aku tadi, kenalin salah satu tools yang bisa kita pakai untuk bukan mencari itu merekap atau merangkum. Mungkin saking banyaknya sumber yang kita dapat gitu ya, tadi udah dapat di Google Scholar, udah dapat di Science Direct juga, terus di Google Scholar kita bingung nih mau ngambil yang mana gitu, terus yang kayak gimana tahun berapa aja gitu karena banyak kan. Nah, jadi ada salah satu tools namanya Publish or Perish. Jadi ini sebenarnya aplikasi ya teman-teman, nggak perlu khawatir, dia nggak terlalu berat, jadi laptopnya kentang pun
menurut aku sih masih bisa gitu untuk install aplikasi ini. Dia udah keluar versi 8 apa 9 gitu ya, aku lupa. Kalau nggak salah 8 sih terakhir. Aku punya 8 soalnya. Mungkin yang udah keluar 9 nanti bisa langsung di ini aja, di apa ya, diinstal gitu ya di laptopnya masing-masing. Jadi POP itu mungkin kelihatan nggak ya di slide di layar teman-teman. Jadi dia punya apa ya, koneksi lah gitu untuk merangkum beberapa artikel yang termuat di dalam Crossref, Google Scholar, PubMed. Mungkin teman-teman sering nih nemuin artikel yang publikasinya tuh yang PubMed itu, terus juga Scopus, terus juga Web of Science. Nah, jadi kenapa aku tadi menawarkan email dan juga password Scopus, karena kalau pengen pakai POP, dia cuma gratis di Google Scholar aja. Maksudnya gratis itu dia cuma bisa akses Google Scholar. Jadi kalau kita nggak punya akun Scopus, sulit bagi kita untuk ngimpor artikel-artikel dari Scopus tadi. Aku bisa nggak Kak sekali lagi izin buat share screen, boleh nggak ya? Oke, aku izin share screen-nya. POP ya. Nah, semoga jelas kelihatan nih teman-teman. Jadi, nah di sini. Jadi seperti yang mereka sampaikan, bisa. Yang sumber data gratis itu cuman ada di Crossref sama Google Scholar aja. Sementara buat Scopus, apalagi yang ini nih, ini Semantic Scholar, mungkin Semantic Scholar itu dia publikasi publisher gitu ya, publisher yang menerbitkan artikel-artikel keren juga. Jadi dari baik itu jurnal ataupun proceeding, kalau udah ke set sama Semantic Scholar, itu aku jamin sih kualitasnya udah oke gitu. Nah, mereka bilang di sini free registration required. Jadi kita butuh akses untuk bisa nyomot sumber-sumber yang baik ada di Scopus ataupun di Semantic Scholar. Aku bakal contohin yang paling sederhana dulu, yang Google Scholar. Bentar. Oke, di settingan awal untuk POP itu kita bisa atur mau berapa jumlah artikel top yang pengen kita masukin ke dalam. Jadi dalam pencarian nanti waktu POP ngakses di Google Scholar itu kita bisa atur mau 100 atau 50 atau mau 25 aja. Jadi kenapa sih Kak aturannya bisa 100, 20, 25? Jadi semakin sedikit artikel yang diambil POP dari Google Scholar itu udah apa ya, udah ke filter gitu sesuai sama yang kita mau. Jadi makin sedikit artikelnya juga makin mudah bagi kita untuk menganalisis nanti artikel mana yang mau kita masukin. Jadi bisa diatur di preference tadi. Aku nggak tahu nih kenapa nggak bisa ke insert ya. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, udah. Bentar. Kelihatan nggak ya? Nah, oke.
Oke, di sini. Jadi yang Scopus dulu. Di Scopus itu ada tanda cross-nya karena aku emang nggak bisa akses karena aku nggak login ke yang tadi aku kasih email sama password Scopus ke teman-teman, jadi emang nggak bisa akses lewat Scopus. Nah, yang buat Google Scholar tadi ini kan tadi gratis ya teman-teman ya Google Scholar. Jadi kita bisa atur di sini, misal mau dari tahun 2018, 5 tahun terakhir gitu ya, sampai 2023. Terus kita mau masukin keywords-nya, misal mau tentang apa ya? Aku masukin misalnya problem solving deh, problem solving. Terus kalau yang ini nggak dimasukin nggak apa-apa. Nah, yang author ini, misal teman-teman punya author favorit gitu. Misalnya yang udah sering nulis tentang problem solving itu siapa, misalnya kayak Hiller atau misalnya siapa gitu ya, ya udah masukin autornya aja. Tapi kalau saran dari aku nggak usah, nggak apa-apa, ya cukup dimasukin tahun terbit, tahun publikasinya dari tahun berapa sampai tahun berapa, terus sama keywords-nya. Ini kebanyakannya 200, aku pakai misal 20 dulu deh. Terus tinggal teman-teman search. Nah, ya udah dia lagi searching progress. Oke. Nah, nanti itu muncul kayak begini nih. H-index, terus ranking, terus publikasinya, terus juga publishernya siapa, terus juga tipenya. Karena di Google Scholar tadi kan nggak cuma ada jurnal ya, bisa juga tuh ada kumpulan tulisan-tulisan yang jadi buku gitu. Nah, ini tinggal teman-teman apa ya, tentukan aja gitu mau oh sorry 2018 pantas ya, yang keluar tahun 1900 sebentar. Nah, ini dia. Nah, jadi semakin apa ya, beragam gitu tulisannya. Kalau bisa ngambilnya yang ini H1 gitu, ranking pertama gitu. Ntar teman-teman tinggal kalau nggak salah bisa diklik sih kalau nggak salah ya. Buka soalnya aksesnya. Nah, jadi tadi bisa teman-teman klik juga yang udah kehubung sama POP, ntar teman-teman bisa langsung cross check tulisannya gitu. Oh, ternyata problem solving yang dimaksud itu sama artikel sama buku itu isinya yang kayak gini. Jadi lebih mudah untuk kita mencari sumbernya. Tuh. Mungkin nanti kali ya untuk sesi POP lebih lebih khusus spesifik gitu. Aku cukupkan sampai di sini dulu buat sesi POP. Oke, mungkin balik ke slide aja, Kak. Oke. Oh, ada satu lagi nih, Force Viewer. Nah, nanti ya kali ya mungkin POP sama Force Viewer itu dia jadi satu paket. Kalau Force Viewer ini banyak dipakai untuk data untuk penelitian literatur review. Nah, kalau yang POP tadi banyak dipakainya buat penelitian kuanti sama kuali. Jadi kalau yang butuh data itu berupa angka atau misalnya berupa hasil penelitian yang sifatnya kualitatif gitu ya, statement, itu pakai POP oke banget. Tapi kalau teman-teman mau mengeksplor satu tema tertentu dan itu fokusnya ke literatur review, lit view gitu, pakai Fast Viewer, ini oke, paling oke sih menurut aku sejauh ini. Tapi Fast Viewer ini dia nggak connect ke Google Scholar, tapi connect-nya itu ke Scopus. Mungkin di next aja, Kak. Oh ya, oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Ini udah lewat banget ya, lewat 15 menit juga dari yang dikasih sama panitia. Mungkin uh, aku balikin ke Kak Umi. Teman-teman yang pengen nanya mungkin bisa di sesi ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fauzia atas penyampaian presentasi yang informatif dan wawasan yang sangat berharga ya. Baik, selanjutnya teman-teman kita ke acara yang keempat yaitu ada sesi diskusi. Kemudian untuk teman-teman atau peserta yang ingin bertanya atau mau mengemukakan pendapatnya dipersilahkan. Mungkin bisa raise hand ya teman-teman. Baik, adakah yang mau bertanya? Baik, Kak Mahesa.
Sorry. Bentar. Oke. Mungkin ini Kak Fauzi, aku mau sedikit sharing sih sebenarnya. Sekalian nanya juga. Kan dulu waktu masih kuliah ya, itu tuh waktu bikin paper, pengalaman waktu itu tuh dosenku tuh bilang katanya kalau misalkan kita bikin paper itu katanya lebih bagus jurnal katanya daripada buku. Nah, itu tuh sebenarnya benar atau enggak sih? Kalau misalkan kita bikin paper tuh sumbernya itu lebih baik dari jurnal atau dari buku gitu. Soalnya ada beberapa misalkan waktu paper yang saya buat 2 tahun lalu itu dia ada beberapa yang emang dari buku gitu. Nah, dosen itu mengkritisi katanya kalau misalkan ada sumber jurnal itu katanya lebih baik di jurnal. Nah, itu benar gak sih, Kak? Iya. Terima kasih, Kak. Oke. Ini langsung dijawab aja kali Kak Umi ya. Iya. Uh, aku tadi agak putus dengar pertanyaan Kak Dova, aku klarifikasi lagi Kak. Pertanyaannya, apakah benar kalau misalnya kita pengen publikasi paper, itu lebih bagus mensitasi paper daripada buku? Gitu ya, Kak Umi ya? Ya, betul. Kalau menurut pendapat aku pribadi dulu ya, aku pribadi pun juga lebih milih untuk mensitasi dari jurnal. Kenapa kayak gitu? Karena di jurnal itu satu reviewernya banyak, nggak cuma satu. Jadi waktu kita submit itu udah dibaca sama editor, itu kan udah berarti udah satu tahap ada scanning gitu ya dari segi kualitas. Terus juga kadang reviewer itu lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Jadi pas udah masuk ke tangan editor in chief gitu ya, masuk lagi ke reviewer. Nah, di reviewer ini pun dikasih lagi tuh insight, terus mungkin ada revisi tambahan. Dan kadang kalau misalnya reviewernya 2 tuh ya, 2 orang reviewer ini dia punya POV yang beda sama hasil tulisan kita. Jadi beda sama buku. Kalau buku itu aku nggak bilang dia nggak dicek gitu ya, tapi kan kalau di buku mungkin lebih menekankan ke sisi penulisan, apakah udah sesuai sama KBBI, misal apakah udah sesuai sama tata aturan tulisan gitu. Meskipun yang menulis buku pun juga orang-orang yang emang profesional dan kredibel, tapi kita butuh validasi gitu loh Kak. Jadi kalau aku pribadi memang menyarankan kalau antara buku sama jurnal, lebih pilih jurnal gitu. Itu alasan pertama. Terus alasan yang kedua juga, kalau misalnya kita pengen nerbitin publikasi paper gitu ya, kenapa kita pilihnya jurnal daripada buku? Karena lebih mudah buat disitasi gitu Kak, lebih gampang disitasi. Kalau buku tuh biasanya lebih dirujuk untuk penulisan skripsi, tesis, buku. Tapi kalau misal udah masuk ke output luaran gitu ya, kayak jurnal, dia emang lebih banyak mensitasinya dari jurnal juga. Terus juga menurut pendapat aku dan teman-teman yang ini ya, yang berusaha keras untuk menerbitkan paper gitu ya di luar-luar gitu, emang editor lebih senang kita untuk ngutip dari jurnal. Jadi biasanya mereka bilang gini, please add some articles relate to this topic and index by Scopus Q berapa gitu. Jadi menurut aku pasaran jurnal itu lebih laku di ini ya, di dunia akademik dibanding buku, karena mungkin tadi beberapa alasan juga. Buku nggak nggak terlalu diulas gitu isinya, karena mungkin buku tebal ya, kayak banyak gitu ya, halamannya banyak. Jadi kalau misal mau di review juga butuh waktu, beda sama paper yang cuma 15 sampai 18 lembar gitu. Tapi kalau buku, beberapa tulisan misalnya kayak tulisan siapa ya, Bandura gitu ya, yang tentang psikologi gitu. Kan Bandura nerbitinnya di buku tuh, tapi emang ada sih yang di jurnal juga. Ya nggak apa-apa. Kalau menurut aku, kalau misalnya kita mau pakai buku, boleh. Tapi emang udah nggak ada sumber lain gitu yang ngebahas topik yang itu di satu jurnal atau artikel, pakai buku aja. Itu sih Kak, menurut pendapat aku. Semoga menjawab ya Kak Mahesa Dava. Thank you Kak atas pertanyaannya. Makasih banyak Kak Fauzi, emang menjawab sekali pertanyaannya. Yang penting jangan dari skripsi orang kali ya. Iya benar, jangan dari Wikipedia, jangan dari blog gitu. Itu udah ini apa ya, udah nggak zaman deh gitu. Masa kita udah dunia akademik gitu ya, udah sejauh ini, masa ngutipnya dari Wikipedia gitu.
Makasih Kak Fauzia atas jawabannya. Oke. Baik, terima kasih Kak Dava atas pertanyaannya. Baik, Kak Fauzia, mungkin ini ada pertanyaannya. Kita lihat dari chat dari Kak Nurul Aini. Kak Nurul Aini dari Universitas Lampung. Izin bertanya, Kak, salah satu kriteria agar sebuah jurnal terindeks Scopus adalah direview oleh beberapa reviewer yang baik. Bagaimana tips dari Kak Fauzia agar kita bisa mendapatkan reviewer yang baik dan benar-benar profesional? Terima kasih. Baik, silakan dijawab, Kak. Oke, thank you Kak Umi. Thank you, ini Nurul Ain ini adik aku ya, jadi adik aku di film. Thank you udah menyempatkan untuk belajar gitu ya. Jadi dia dari kampus Unila. Aku ingat banget anak BK ya. Jadi terkait dengan jurnal yang terindeks Scopus. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kita tuh nggak bisa memilih naskah kita itu nanti mau di-review sama siapa gitu. Jadi random sebenarnya. Kalau misal mau submit ke jurnal Scopus, sebutlah Q3 gitu ya. Terus kita lihat nih, aku mau ini deh, mau reviewnya sama yang ini aja dosen ini gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa milih reviewer gitu. Tapi kita bisa memaksimalkan peluang untuk terbit di jurnal tersebut dengan cara nge-review pribadi dulu. Yang pertama nge-review pribadi, terus kita bisa minta saran review dari senior atau dosen kita yang pernah nerbitin paper di jurnal tersebut. Jadi sejauh pengalaman yang aku tahu gitu ya, setiap jurnal atau rankingan gitu ya, Q1, Q2, Q3 gitu, itu mereka punya masing-masing karakteristik. Jadi misal ini mau nerbitin di Q1, nah itu tuh udah wow banget, itu udah bisa langsung profesor, karena profesor itu syaratnya Scopus terindeks minimal Q2. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang bisa nerbitin ke Q1, itu top chair banget tuh, berarti otaknya keren banget. Nah, di jurnal Q1 itu karakteristiknya tuh menurut aku ketat banget ya. Nggak cuma dari sisi reviewernya aja yang ribet. Jadi reviewer itu bisa berperan sebagai orang yang ngasih revisi atau tambahan. Jadi misal ini siap untuk nerbitin paper di jurnal Q1, itu kadang direvisinya bisa 4-5 kali gitu ya. Jadi harus kuat-kuat mental. Kenapa jadi kayak gitu? Karena emang mereka fokusnya kualitas. Bentar-bentar ya. Nah, di samping itu juga kriteria khusus. Jadi Q1, Q2, Q3 itu punya titik apa ya? Maksudnya di emphasizing masing-masing gitu. Kalau misalnya kita mau nerbitin di Q3, mereka lebih fokusnya ke metode. Kadang gini, kita kan pas ngambil data, pas skripsi nih, ngambil data gitu kan. Terus kita mikir, aduh nggak usah banyak-banyak deh populasinya, atau nggak usah banyak-banyak deh sampelnya, ntar ribet ngurus datanya gitu. Udah, kita ambil sampel 80 aja gitu. Terus kita pengen terbit di Q3 gitu ya. Ternyata di Q3 nggak bisa kalau jumlah sampelnya cuma 80. Mereka tuh maunya yang lebih besar lagi. Kenapa kayak gitu? Karena Q3 itu lebih fokus untuk mengeneralkan hasil riset. Jadi semakin banyak orang yang terlibat atau sampel yang ada dalam riset kita, itu kan makin general tuh. Nah, jurnal Q3 itu senang yang kayak gitu. Jadi metodenya kuat, terus juga banyak yang jadi partisipan terlibat, itu lebih jadi unggulan di Q3. Beda lagi tuh sama Q2. Kalau ke Q2 dia fokusnya ke analisis hasil. Jadi menurut aku ya kalau terbitin di Q2 itu hasilnya benar-benar detail banget, bahkan data kuanti aja itu kadang harus ditambah lagi sama kuali gitu. Kalau di Q3 ya udah, kalau misalnya datanya kuanti ya udah kuanti aja, nggak apa-apa di analisisnya secara kuanti. Tapi kalau misal di Q2 nggak cukup datanya tuh cuman kuanti, mereka mau datanya itu diperkaya lagi, diperkuat lagi sama kuali, misalnya dari wawancara atau dari observasi langsung gitu. Jadi tiap jurnal, apalagi yang terindeks Scopus, itu punya karakteristiknya masing-masing ya. Ini jadi gimana cara kita bisa reviewer yang baik dan profesional. Yang pertama dari kita dulu, kita bisa baca dulu tuh. Jadi volume atau isu yang sebelumnya udah diterbitin sama Scopus. Misal ini mau nerbitin di Prosedia tadi. Tuh ini bisa cek dulu publikasi sebelumnya
isu sebelumnya gitu ya, yang udah pernah mereka terbitkan, itu karakteristik tulisannya kayak gimana sih gitu, fokusnya kemana sih gitu. Nah dari sana bisa Aini nge-highlight, oh ternyata fokus mereka itu menekankan ke novelty atau keterbaruan gitu. Jadi mungkin setiap artikel jurnal ya, ataupun waktu kita riset, waktu kita seminar proposal pun, pasti dosen tuh bakal nanya, ini di mana keterbaruan penelitiannya? Gitu. Pasti gitu tuh. Ntar kita bingung tuh, ya ini keterbaruannya apa ya? Nggak bisa kalau kita cuma bilang, keterbaruan riset saya itu dari jumlah sampelnya yang bertambah, atau dari metodenya yang berubah, dari yang awalnya purposif jadi snowball misalnya gitu. Nggak bisa. Kalau di Scopus nggak bisa kayak gitu. Jadi harus benar-benar novelty-nya tuh ditekankan, keterbaruannya tuh ditonjolkan di tulisan gitu. Nah, dari sana nanti Aini bisa refleksi tuh ke tulisannya sendiri. Oh, ternyata ada yang kurang nih, misal dari jumlah sampelnya nggak cukup mumpuni, atau mungkin dari novelty-nya yang belum muncul, yang belum ketahuan. Jadi review-nya bisa dari pribadi. Atau saran dari aku tadi, ya udah minta pendapat dari dosen yang emang udah pernah publikasi di Scopus, terus minta saran, Bu, atau Pak, ini kira-kira layak nggak ya diterbitin sama Scopus gitu. Kalau misalnya menurut mereka ini masih banyak yang harus diperbaiki, tapi misal kita juga udah kepentok gitu ya, udah harus sidang, udah harus ujian gitu ya, udah nggak apa-apa, ditunda dulu terbitnya di Scopus, terbitin aja di jurnal Sinta. Gitu. Kalau Sinta menurut aku jauh lebih mudah, ya lebih mudah sih meskipun bayarannya juga mahal ya. Kalau Sinta 2 1,5 juta itu paling murah. Terus kalau Sinta 3 itu sekitar 800 ribuan. Jadi agak mehong gitu ya. Pun kalau kita mau nerbitin di Scopus, selain terbitnya lama setahun, biayanya juga mahal. Paling paling murah gitu ya 8 juta, 9 juta gitu. Makanya Scopus lebih ditujukan untuk dosen-dosen yang mau jadi profesor, ada yang mau jadi guru besar gitu-gitu karena lebih banyak cuannya gitu ya. Kalau kita sih yang mahasiswa-mahasiswa gini nggak apa, terbitnya di Sinta dulu. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Aini. Baik, terima kasih kepada Kak Aini atas pertanyaannya. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Saya Kak mau izin bertanya. Iya, silakan. Oke baik, perkenalkan nama saya Wifa. Saat ini alhamdulillah saya sedang mencoba menyusun proposal penelitian untuk tesis. Nah kemudian untuk referensi, untuk referensi tesis kan itu biasanya disarankan untuk mencari dari jurnal dan kemudian kalau bisa gitu katanya dari tesis-tesis yang lain juga. Nah, sedangkan yang saya alami sekarang gitu, yang membuat saya galau juga sekarang tuh apa ya nyari tesis itu agak susah gitu di Scopus atau di enggak di Scopus sih di Google Scholar aja. Soalnya yang muncul pasti kebanyakan tuh skripsi gitu. Nah, bagaimana gitu untuk mencari referensi penelitian dari penelitian atau dari hasil tesis-tesis tersebut. Apakah memang ada cara khusus untuk dilakukan agar yang muncul itu tesis-tesis atau bagaimana begitu, Kak? Terima kasih. Oke, aku klarifikasi dulu pertanyaannya. Jadi kebetulan Kak Wifa itu lagi nyusun proposal, terus di proposalnya itu mungkin ini ya kayak ingin menonjolkan keterbaruan, jadi kita harus punya pembanding penelitian kita sama penelitian tesis sebelumnya gitu ya Kak Wifa ya. Iya, Kak. Jadi untuk tesis sekarang. Oke, jadi aku kemarin juga baru nyusun Kak Wifa, jadi sama nih apa ya mengalami hal yang sama juga dengan Kak Wifa gitu. Aku mungkin
jawabnya mungkin dari pengalaman aku aja kali kayak, karena dari dosen pun juga nggak ada ngasih tips ini harusnya gimana gitu. Jadi kalau dari pengalaman aku kemarin waktu nyusun tesis memang kita disuruh menonjolkan keterbaruan atau novelty kita dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, mungkin kalau Kawifa tuh fokusnya ke penelitian tesis orang gitu. Jadi Kak, kalau sepaham aku gitu ya, agak agak riskan, agak sayang kalau misal udah jadi tesis tapi nggak dipublikasikan paper. Jadi kalau misal Kak Wifa emang pengen membandingkan gitu ya atau meng-comparing rencana risetnya Kak Wifa dengan punya orang, menurut aku nggak salah kalau misal Kak Wifa ambilnya di jurnal itu di artikel jurnal. Kenapa? Karena pasti orang yang kalau udah tesis udah S2 publikasi pasti dia nerbitin artikel jurnalnya. Cuman kadang dari satu riset penelitian itu kan banyak banget tuh cabangnya. Dia mungkin bisa nerbitin dari satu riset penelitian itu bisa diterbitkan 3 paper atau 3 artikel jurnal gitu. Nah, mungkin si orang itu cuma nerbitin satu aja, sementara hasil-hasil yang lain nggak kebaca di artikel jurnal. Nah, itu boleh Kak Wifa ambil di tesis, nggak masalah. Nah, gimana caranya? Yang jelas tuh kita harus tahu dulu dia dari kampus mana gitu kan. Misal nih kalau sama-sama di kampus kayak kita juga, misal kayak aku misal di UM gitu. Aku pengen nge-compare sama punya senior aku juga yang dari UM sebelumnya, itu lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa langsung akses mungkin namanya itu di Gilib-nya atau mungkin muloknya atau repository kampus gitu. Jadi kadang ada file tesis itu kan diupload ya Kak ya di repository tiap masing-masing tiap kampus. Nah, kalau kita kuliah di kampus tersebut, kita punya akses yang lebih mudah untuk ngecek bab 4-nya. Jadi kita bisa menganalisis, oh kelemahan penelitiannya di sini, atau misal mau langsung ke bab 5-nya aja, kita bisa langsung lihat kekurangannya di sini, terus kita bisa lihat sarannya apa sih yang dikasihin sama penulis tersebut. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk comparing sama riset kita ke depan. Jadi selain tadi ngecek artikel jurnalnya, kita juga bisa langsung lihat repository di mana kampus orang itu berasal itu. Terus kadang gini juga Kak, kalau saran dari aku, misal nih Kak Umi riset penelitian, terus dia nerbitin 3 paper. Paper pertama itu autornya nama dia pertama. Terus paper yang kedua dan yang ketiga dia namanya nama terakhir. Jadi nama pertama dan kedua dari paper lain yang dia buat itu nama dosennya. Jadi kalau pas Kak Wifa searching, itu yang keluar nanti malah nama dosennya yang duluan. Nah, kalau saran dari aku, Kak Wifa bisa ngecek Google Scholar-nya Kak Umi, itu lebih mudah. Itu jadi salah satu cara paling gampang untuk ngecek publikasi yang selaras gitu sama penelitian yang dibikin sama Kak Umi. Itu pun kalau Kak Umi punya Google Scholar ya. Jadi aku bilang gini, teman-teman kalau bisa yang udah S1 bikinlah Google Scholar gitu. Google Scholar sih namanya. Iya, itu yang biasa Google ID gitu ya. Biar apa? Biar banyak orang yang bisa ngerasa kebantu sama penelitian teman-teman. Nanti di Google itu kita bisa nyantumin riset kita itu ada apa aja, udah kerangkum jadi satu gitu. Terus kalau dari aku kemarin ya kayak pengalaman yang aku rasain juga waktu bikin comparing itu, aku emang cantumin sih ini sumbernya artikel, ini sumbernya proceeding, ini sumbernya buku, ini sumbernya skripsi orang, ini sumbernya tesis disertasi. Nah, aku rangkum semua, terus aku bikin kayak matriks gitu, aku urutin dari tahun. Jadi gimana cara kita mudah untuk menentukan novelty kita itu di mana dari tahun terbitnya. Jadi kalau di tahun 2023 itu udah ada statement kekurangan, terus kita punya solusi untuk mengatasi kekurangan itu, ya udah itu novelty-nya. Jadi kalau saran dari aku buat Kak Wifa, nggak apa-apa, ambil aja yang dari jurnal. Terus kalau yang dari tesis tadi, dicari dari repositorinya atau muloknya, terus dari semua itu Kak Wifa bikin matriks yang mengurutkan publikasi, kalau bisa sih 5 tahun terakhir, terus nanti Kak Wifa masukin identitasnya, ini dari buku, dari mana, jurnal, atau artikel,
terus Kak Wipa cantumin kelebihan kelebihan risetnya apa, penemuannya apa, terus kendala sama kekurangannya apa, gitu Kak. Semoga bisa menjawab ya Kak Wipa. Ya Kak, baik, terima kasih. Sangat membantu. Ya, Baik, terima kasih Kak Wifa atas pertanyaannya. Kak Fauzia juga atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Baik, selanjutnya kita langsung aja ya Kak ke acara yang kelima, yaitu ada penyampaian kesimpulan. Baik, teman-teman, sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari webinar malam ini, itu silakan teman-teman untuk mengakses link absensi webinar malam ini yang nantinya akan berhubungan dengan sertifikat. Ada di kolom chat ya teman-teman. Baik, ini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari acara webinar pada malam hari ini yaitu gimana sih sumber-sumber ilmiah atau riset, terus gimana sih caranya memperoleh sumber yang valid gitu ya Kak ya. Yang pertama, apa sih yang harus diperhatikan dari sumber-sumber itu? Yaitu sumber-sumbernya itu harus valid dan reliable. Terus juga memastikan sumber itu tuh terakreditasi Sinta ya Kak. Iya. Terus teman-teman bisa memperoleh sumber yang valid itu dari ada Science Direct, terus Google Scholar, sama Zlibrary. Terus teman-teman bisa melihat nanti sumber-sumber artikel itu dari tahun terbitnya, terus variasi dalam sumber-sumbernya itu. Baik, untuk kesimpulan sudah. Selanjutnya selanjutnya adalah sesi ke penutup. Baik, sebelum ke penutup mungkin kita bisa foto bersama ya, dokumentasi bersama teman-teman. Oke. Baik. Tiga, dua, satu. Oke, kita ulang ya. Tiga, dua, tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Baik-baik teman-teman. Oke, alhamdulillah webinar kita berjalan dengan lancar. Walau mungkin tadi ada beberapa kendala ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah udah selesai. Oke, sebelum kita berakhir, mari kita ucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Kak Fauzia Dwi Sasmita, atas ilmu yang luar biasa sekali ya Kak. Terima kasih banyak atas waktu dan pengetahuan yang telah Kakak bagikan. Kemudian terima kasih juga kepada semua peserta yang bisa bergabung. Kami berharap informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik. Selanjutnya kita tutup acara webinar malam ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. oke, terima kasih juga Terima Dika Aris kasih. udah Ya, terima ngasih kasih. tempat. Terima kasih Kak Fauzia. Terima kasih semuanya. Thank you kakak-kakak, izin live ya.